Hal pertama yang dilakukan pria ini setelah kembali ke sebelum kiamat adalah membantai semua sapi peliharaannya. Para penduduk desa yang menyaksikan mengira dia gila. Sapi-sapi ini adalah seluruh harta keluarga Zhou. Mantan pacarnya juga berdiri di samping, mengejeknya. Bahkan jika kau membantai semua sapi ini, kau tetap tidak akan cukup uang untuk mahar 800.000 untuk menikahiku. Lagi pula, aku sudah dijodohkan dengan pria kaya. Sebaiknya kau segera melupakan aku. Sebelum dia selesai bicara, Zhou Zuo menyuruhnya pergi. Jangan ganggu aku membantai sapi. Dia tahu tidak ada yang akan mengerti tindakannya saat ini. Karena hanya dia yang tahu bahwa dalam 3 jam ke depan, umat manusia akan menghadapi bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya hanya hewan ternak yang bermutasi menjadi ganas dan haus darah. Mereka menyerang semua makhluk hidup yang mereka lihat. Tak lama kemudian, manusia juga mulai menunjukkan gejala yang sama, dan menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam 1 bulan, virus zombie telah menyebar ke seluruh dunia. Bertahun-tahun kemudian, manusia yang selamat kurang dari 100.000. Di kehidupan sebelumnya, dia bingung menghadapi bencana yang tiba-tiba, dan menyaksikan keluarganya mati dengan tragis. Kehidupan ini, dia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Saat itu, orang tua Zhou Zuo datang setelah mendengar berita itu. Ada apa? Bicarakan baik-baik. Bagaimana kita bisa hidup setelah semua sapi dibantai? Mendengar suara orang tuanya, Zhou Zuo langsung tertegun. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Dia memeluk orang tuanya. Senang sekali bisa melihat kalian lagi. Kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian terluka. Menghadapi perilaku aneh Zuo, orang tuanya awalnya bingung. Tapi Zhou Zuo melanjutkan. Sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tapi percayalah padaku, kita harus membantai dan menjual semua sapi ini sekarang. Melihat putranya begitu yakin, kedua orang tua itu saling bertatapan. Ayah Zhou memutuskan untuk mempercayai putranya tanpa syarat. Lagi pula, putra kita adalah satu-satunya lulusan universitas di desa ini. Pengetahuannya pasti lebih luas daripada kita. Melihat ini, sang ibu juga menyingsingkan lengan bajunya dan bergabung untuk membantai sapi. Penduduk desa berpikir seluruh keluarga ini gila. Tapi Zhou Zuo melirik jam. Waktunya tidak banyak. Dia berbalik dan berteriak kepada penduduk desa. Kubutuhkan 3 orang untuk membantu membantai sapi. Bayarannya 800 per orang. Mendengar itu, beberapa pengangguran di desa bergegas untuk membantu. Kemudian, Zhou Zuo segera menelepon pedagang daging, dan menjual daging sapi dengan setengah harga secepat mungkin. Dengan syarat hanya menerima uang tunai. Orang tuanya merasa sedih melihat tindakan putranya. Ini adalah hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Tapi Zhou Zuo tidak menjelaskan banyak. Dia langsung mengambil uang itu dan berkata akan pergi ke kota. Sebelum pergi, dia berulang kali mengingatkan orang tuanya untuk tetap di rumah dan menunggunya kembali. Apapun yang terjadi di luar, jangan buka pintu besi. Lalu dia pergi ke kota. Zhou Zuo membeli alat-alat untuk pertahanan diri, dan menyapu bersih semua jenis obat-obatan darurat di kota. Tapi masih ada satu hal terpenting yang dia butuhkan, yaitu mesiu. Dia tahu betul bahwa di tahap awal, hanya dengan memiliki senjata api dia bisa memegang kendali. Zhou Zuo membawa Wang Liu ke sebuah pabrik. Dia sudah tahu bahwa pabrik ini hanya berkedok sebagai pabrik kembang api. Padahal, pabrik ini menjual mesiu dalam jumlah besar. Dan pemilik pabrik ini adalah Lin Jie, orang yang merebut pacarnya. Zhou Zuo melemparkan sekantong uang ke depan Lin Jie. Lin Jie malah tertawa terbahak-bahak. Apa kau benar-benar sudah mengumpulkan cukup mahar untuk merebut kembali Li Qin? Kau sungguh pria yang setia. Zhou Zuo tidak menanggapinya. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk berbisnis. Berapa banyak mesiu yang tersisa? Aku mau semuanya. Mendengar itu, Lin Jie langsung waspada. Dia mengklaim dirinya sebagai pengusaha jujur yang tidak pernah terlibat dalam bisnis ilegal. Zhou Zuo mencibir. Musim panas lalu, di belakang bukit, seorang wanita berbaju biru. Bagaimana kalau kita gali dia dan bertanya? Begitu kata-kata itu terucap, Lin Jie langsung mengerutkan kening dan berkeringat dingin. Akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan Li Qin mengantar Zhou Zuo mengambil barang. Setelah Zhou Zuo pergi, Lin Jie menyeringai jahat. Tak disangka masih ada yang tahu rahasia ini. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Zhou Zuo yang pulang dengan penuh muatan, segera memanggil kakaknya untuk membantu. Namun, dia diberitahu bahwa adik perempuannya yang bersekolah di kota belum pulang. Zhou Zuo langsung tertegun. Di kehidupan sebelumnya, pada saat ini adiknya sudah sampai di rumah. Mungkinkah tindakannya telah menimbulkan reaksi berantai? Sekarang hanya tersisa setengah jam sebelum bencana terjadi. Memikirkan hal ini, Zhou Zuo segera mengendarai mobilnya ke kota untuk menjemput adiknya. Sebelum pergi, dia tidak lupa berpesan kepada kakaknya, "Jangan keluar sebelum aku kembali." Zhou Zuo menginjak pedal gas dan melaju kencang. Dia tahu betul bahwa di hari pertama, sebagian besar yang bermutasi adalah hewan. Infeksi antar manusia masih jarang terjadi, tetapi di sekolah kota, banyak orang berkumpul. Jika terjadi wabah, pasti akan tak terbendung. Tiba-tiba, mobilnya seperti menabrak sesuatu. Setelah berhenti dan melihat lebih dekat,
Ternyata itu adalah seekor anjing ganas yang telah bermutasi. Sepertinya mutasi telah dimulai lebih awal. Sementara itu, di SMP Kingsan, kisah Zhou Zuo menyembelih sapi telah menyebar ke seluruh sekolah. Akibatnya, adik perempuannya, Zhou Ying, menjadi bahan tertawaan di kelas. Melihat Zhou Ying diam saja, Li Xiaoya semakin berani. Dia menunjukkan berita penyembelihan sapi yang tersebar di ponselnya. Seorang mahasiswa menjual seluruh hartanya untuk mengumpulkan mahar demi seorang gadis desa. Zhou Ying yang tidak tahan lagi, menggebrak meja dan berdiri. Dia menepis ponsel Li Xiaoya hingga terlempar. Kemudian, ponsel itu dilihat oleh wali kelas yang baru saja masuk dan langsung disita. Sepulang sekolah, Zhou Ying yang sedang piket tiba-tiba didorong oleh Li Xiaoya. Li Xiaoya mengambil cutter dan hendak membalas dendam. Tiba-tiba, Li Xiaoya memuntahkan darah hitam. Lalu dia terjatuh ke lantai sambil muntah darah dengan kesakitan. Zhou Ying langsung ketakutan dan berlari ke koridor. Namun saat itu, sekolah sudah dalam kekacauan dan penuh dengan jeritan. Sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba seorang teman kelas yang telah bermutasi menerjangnya. Zhou Ying langsung ketakutan dan terduduk lemas di lantai. Zombie itu terlalu bersemangat dan malah mencium tanah. Saat itu juga, Li Xiaoya yang telah bermutasi keluar dari kelas. Dia menunjukkan ekspresi seperti mantan pacarku. Dia menerjang Zhou Ying seperti orang gila. Di saat genting, Zhou Zuo tiba tepat waktu dan menendangnya. Seketika, Li Xiaoya yang telah berubah menjadi zombie ditendang sejauh belasan meter. Saat itu, zombie yang baru saja gagal menerjang bangkit kembali. Zhou Zuo mengambil pisau pendeknya. Dengan satu gerakan cepat, ia memenggal kepala zombie itu. Ia berbalik dan melihat adiknya yang menangis ketakutan. Penakut sekali, aku bisa mendengar teriakanmu dari jauh. Saat itu, seluruh sekolah sudah jatuh ke tangan zombie. Zhou Zuo tidak berani lengah. Ia membawa adiknya bergegas pulang. Zhou Ying yang masih shock mengira ini hanya permainan. Ini sangat nyata dan menegangkan. Zhou Zuo langsung tahu adiknya sedang berpura-pura tegar dan tersenyum. Menangislah kalau kau mau. Dunia sudah berubah. Kita semua harus belajar beradaptasi dan bertahan hidup. Tapi ayah, ibu, dan kakak di rumah, mereka aman. Mendengar itu, Zhou Ying tersenyum lega. Desa tampak damai saat itu. Tetapi sebenarnya bahaya sudah mengintai. Zhou Zuo membawa adiknya pulang. Setelah memastikan keluarganya aman, ia mengatakan ingin mencari seseorang. Ibunya ingin melarang, tetapi adiknya menghentikannya. Pengalaman nyaris mati di sekolah membuatnya tahu bahwa kakaknya telah berubah. Zhou Zuo juga merasakan perubahan dalam dirinya. Sebuah kekacauan yang tidak diketahui. Jika dia bisa menemukan orang itu, jika dia memiliki kemampuan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya, itu pasti akan sangat membantu dalam perjuangannya untuk bertahan hidup. Di kantor desa saat itu, Xia Bingbing berusaha keras menahan pintu. Karena tidak tahu apa yang terjadi, dia mengira penduduk desa hanya kehilangan akal sehat dan menggigit orang secara acak. Tiba-tiba sebuah tangan besar menembus pintu kayu. Lalu beberapa zombie masuk. Para pejabat desa ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Untungnya Zhou Zuo tiba tepat waktu. Dengan beberapa tebasan, ia menghabisi semua zombie. Lalu ia mencubit dan mengusap pipi Xia Bingbing. Untungnya dia belum terkena darah zombie. Tapi ini sangat berbeda dengan dirinya di kehidupan sebelumnya. Saat itu, pria berkacamata di sampingnya tidak bisa tenang. Kenapa kau membunuh mereka? Mereka adalah penduduk desa yang kita kenal. Zhou Zuo menjelaskan dengan putus asa. Mereka bukan manusia lagi. Mereka telah menjadi zombie. Dan jika terkena darah mereka, kau akan menjadi seperti mereka. Jangan bercanda, ini bukan komik atau novel. Yang tergeletak di sana itu Pazang. Dia hanya mencari cucunya yang belum pulang. Ini menyangkut nyawa manusia. Pria berkacamata menyarankan untuk melapor polisi. Tapi Zhou Zuo berkata terus terang, melapor polisi sudah tidak ada gunanya sekarang. Belum selesai bicara, Lin Jie keluar dari ruangan. Sambil bertepuk tangan dengan mengejek, ia berkata, pembunuh yang begitu kejam, malah bilang melapor polisi tidak berguna. Omong kosong apa tentang zombie ini? Apa kau mau bilang kau punya kekuatan super? Karena hasutannya, penduduk desa mengancam akan menangkap pembunuh itu. Situasi mulai tidak terkendali. Xia Bingbing berteriak, bagaimanapun juga, Zhou Zuo baru saja menyelamatkan kita. Penduduk desa ini jelas-jelas sudah kehilangan akal sehat. Zhou Zuo berterima kasih pada Xia Bingbing atas pembelaannya. Karena situasinya sudah begini, Zhou Zuo memutuskan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dia punya cara untuk membuktikan bahwa penduduk desa ini adalah zombie. Jika tidak percaya, mereka bisa ikut dengannya ke hutan di belakang gunung. Lin Jie juga menyadari ada sesuatu yang aneh. Siang hari mereka mengumpulkan banyak persediaan di kota, dan malam harinya terjadi kejadian aneh seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, karena Zhou Zuo mengetahui rahasianya, dia harus mati. Dia segera mengajak anak buahnya untuk menyelidiki. Xia Bingbing dan pria berkacamata juga mengatakan ingin ikut. Kepala desa telah menerima laporan tentang penduduk desa yang hilang tanpa sebab sejak sore. Dia pergi mencari mereka dan belum kembali. Istri pria berkacamata, Asin, juga belum kembali.
Sesampainya di belakang gunung, mereka menemukan mobil kepala desa. Dilihat dari suhu kap mesin, orang itu sudah meninggalkan mobilnya beberapa waktu lalu. Zhou Zuo terus mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya. Jika sesuai dengan kejadian di kehidupan sebelumnya, disinilah sumber gelombang pertama wabah zombie. Selagi situasinya masih bisa diselamatkan, dia harus menghentikan gelombang wabah ini. Dengan begitu, dia juga bisa mendapatkan kepercayaan Xia Bingbing. Tapi setelah mencari di seluruh belakang gunung, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Saat itu, Zhou Zuo menemukan sebuah gua yang aneh. Berbagai tanda di mulut gua menunjukkan bahwa zombie kemungkinan besar berkumpul di dalam gua. Memikirkan hal itu, Zhou Zuo mengatakan dia akan pergi ke gua sendirian untuk menyelidiki. Tapi Lin Jie sekali lagi memfitnahnya. Jangan-jangan gua itu tempatmu melakukan kejahatan? Apakah kau akan pergi sendiri untuk menghilangkan bukti? Zhou Zuo menjawab dengan ketus. Kalau tidak mau mati, ikuti aku. Saat dia hendak memasuki gua, sesosok tiba-tiba menerjangnya. Pria berkacamata sangat gembira. Itu adalah istrinya, Asin. Saat hendak memeluknya, Asin membuka mulutnya dan mencoba menggigit pria berkacamata. Zhou Zuo segera berteriak, "Jangan sentuh dia!" Lalu dia melangkah maju dan menghalangi mulut Asin dengan pisaunya. Detik berikutnya, dia langsung membunuh Asin. Zhou Zuo hendak bertanya apakah pria berkacamata terluka, tapi pria berkacamata itu malah menyerangnya dengan tongkat. "Kau yang membunuh Asin." Melihat itu, Zhou Zuo terpaksa menjatuhkannya ke tanah. Bagaimanapun perasaanmu saat ini, itu tidak mengubah fakta bahwa Asin telah menjadi zombie. Aku tidak punya pilihan. Saat ini aku hanya ingin mereka yang masih hidup tetap hidup. Tapi pria berkacamata itu berdiri dengan gemetar. Mudah bagimu untuk bicara, jika aku membunuh keluargamu di depanmu. Apakah kau masih bisa setenang ini? Mendengar itu, Zhou Zuo teringat keluarganya yang tewas di kehidupan sebelumnya. Dia langsung marah. Dia mengangkat pria berkacamata tinggi-tinggi. Dia kembali ke kehidupan ini untuk melindungi keluarganya. Siapapun yang mengancam keselamatan keluarganya, akan dia habisi tanpa ragu. Saat Zhou Zuo hendak bertindak, Lin Jie terus memprovokasinya. Saat Zhou Zuo kehilangan kendali dan menyerang dengan pisau, sebuah tangan besar menahan pisaunya. Lalu, sebuah sundulan kepala menjatuhkan Zhou Zuo ke tanah. Orang yang datang itu adalah kakaknya, Zhou Su. Rupanya, Zhou Su terus mengkhawatirkan keselamatan adiknya, dan mengikutinya berdasarkan petunjuk yang ada. Saat itu, Huang Tao masih berduka atas kematian istrinya. Melihat itu, Zhou Su berteriak dengan marah. Kau pasti sudah melihat sendiri keadaan Asin. Ini adalah hasil yang tidak diinginkan siapapun. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku, kakaknya. Tapi sekarang kau harus tegar. Kau adalah kepala desa kami. Masih banyak orang di sini yang membutuhkan bantuanmu. Ketiganya akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Saat itu juga, terdengar suara teriakan minta tolong dari dalam gua. Itu adalah suara sekretaris desa. Tapi Zhou Zuo merasa ada yang aneh. Salah satu anak buah Lin Jie tidak bisa diam saja. Sok misterius, pengecut semua, belum selesai bicara. Ia langsung masuk ke dalam gua. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara, pria kekar itu terbelah dua di pinggangnya. Lalu, sesosok mayat hidup melemparkan tubuh bagian atasnya keluar. Di belakangnya, terlihat banyak sekali mayat hidup bermata merah. Pemandangan ini di luar dugaan Zhou Zuo. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang ia perkirakan. Meskipun ia bisa lolos, bagaimana ia bisa melindungi Xia Bingbing dan kakaknya? Untungnya, Zhou bersaudara memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Sejak kecil, mereka dilatih oleh Master Zhang, seorang ahli bela diri. Bahkan petarung profesional pun belum tentu bisa mengalahkan mereka. Zhou Zuo juga menjelaskan kelemahan mayat hidup, yaitu otak mereka dan paparan cahaya terang. Kerjasama kedua bersaudara itu dengan cepat membunuh para mayat hidup. Lin Jie sudah bersembunyi jauh, di balik pohon besar dan tidak berani bernapas. Teriakan minta tolong sekretaris desa masih terdengar dari dalam gua. Kedua bersaudara itu memutuskan untuk menyuruh yang lain kembali. Bagaimanapun, masuk ke dalam gua sangat berbahaya. Kalian tidak akan membantu, malah mungkin akan merepotkan. Ketika kedua bersaudara itu memasuki gua, Zhou Zuo menyadari ada yang tidak beres. Mayat hidup di depannya tampak berbeda. Ini telah bermutasi, dan jantungnya sepertinya telah diambil. Saat ia tertegun, teriakan minta tolong kembali terdengar dari dalam gua. Zhou Su menyoroti sumber suara dengan senternya. Terlihat sekretaris desa duduk sendirian di dalam gua. Tiba-tiba, sekretaris desa menoleh dengan cepat. Ia telah berubah menjadi mayat hidup. Beberapa tentakel tumbuh dari dadanya, dan langsung menyerang kedua bersaudara itu. Tentakel itu sangat cepat dan tak terhindarkan. Melihat itu, Zhou Zuo melangkah maju, dan mencoba memenggal kepalanya dengan pisau. Tapi ia menyadari bahwa ini adalah mayat hidup jenis mutan. Pisaunya tidak bisa melukainya, ia malah terpental oleh tentakelnya. Untungnya, cahaya senter membuat mayat hidup itu kehilangan kemampuan menyerangnya. Kedua bersaudara itu pun melarikan diri dari gua. Kakaknya bertanya mengapa mayat hidup tadi begitu kuat. Zhou Zuo menjelaskan bahwa itu adalah jenis mayat hidup mutan.
Ini biasanya terjadi karena infeksi silang antara manusia dan hewan, yang menyebabkan rekombinasi dan mutasi DNA. Zombie ini tidak hanya kuat, tapi juga punya kekuatan super. Seharusnya ada banyak kelelawar mutasi di tambang yang terbengkalai ini. Dan kepala desa mungkin adalah kelelawar mutasi tingkat 2. Untungnya, hari ini adalah malam bulan purnama. Kelelawar mutasi yang takut cahaya mungkin tidak akan berani keluar. Mendengar itu, kakaknya tampak tidak percaya. Kapan kau, si kutu buku, jadi ahli zombie? Zhou Zuo bercanda, hanya karena banyak membaca novel. Saat dia bangun untuk pulang, berencana untuk kembali besok dengan peralatan lengkap untuk membunuhnya. Banyak kelelawar bermata merah darah keluar dari gua. Langit seketika tertutup oleh mereka. Zombie mutasi memanfaatkan kesempatan itu untuk melesat keluar, dan langsung menjatuhkan Zhou Su, sang kakak. Pada saat yang sama, senternya juga hancur oleh tentakelnya. Targetnya adalah kakaknya. Zombie mutasi itu sangat kuat. Zhou Zuo tidak bisa menariknya. Zhou Su dengan cepat digigit tangannya. Zhou Zuo tahu bahwa hanya cahaya kuat yang bisa menghentikannya. Saat Zhou Zuo putus asa, sebuah mobil melaju kencang. Yang mengemudi adalah Xia Bingbing. Detik berikutnya, dia menabrak zombie itu. Kemudian Zhou Zuo segera menusuk kepalanya, dan membunuhnya sepenuhnya. Melihat zombie itu adalah kepala desa, Xia Bingbing terkejut. Sementara itu, Zhou Su menghela nafas lega. Untung Xia Bingbing datang tepat waktu. Kalau tidak, mereka berdua mungkin sudah mati. Saat itulah Zhou Zuo menyadari, lengan kakaknya telah tergigit. Zhou Su berkata dengan sedih, "Maafkan aku, Zuo, keluarga kita. Kuserahkan padamu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak perlu kukatakan, kan? Pria itu kembali ke hari pertama kiamat. Sapi telah dibunuh. Persediaan telah dikumpulkan. Dia pikir kali ini dia bisa melindungi keluarganya. Tetapi tragedi itu masih terjadi. Kakaknya, untuk melindunginya, secara tidak sengaja digigit zombie mutasi di lengannya. Melihat dia akan segera berubah menjadi zombie, kakaknya memohon Zhou Zuo untuk segera membunuhnya. Zhou Zuo tidak bisa menerima ini. Akhirnya dia punya kesempatan untuk memulai kembali. Pasti ada jalan keluarnya. Tiba-tiba, Zhou Zuo teringat sesuatu. Dia bergegas ke zombie mutasi, dan menusuknya dengan pisau panjang. Ini mengejutkan kakaknya dan Xia Bingbing. Mereka mengira dia hanya melampiaskan amarahnya. Tapi hanya Zhou Zuo yang tahu, bahwa zombie mutasi mengumpulkan zombie tingkat rendah untuk menyerap virus zombie di dalam tubuh mereka, untuk membentuk inti zombie di belakang kepalanya. Zhou Zuo memberikan inti zombie itu kepada kakaknya. Gejalanya belum muncul, mungkin masih ada kesempatan. Telan ini, ada kemungkinan untuk berevolusi menjadi pengguna kekuatan super, dan menjadi kebal terhadap virus zombie. Tapi ada kemungkinan lebih besar untuk berubah menjadi monster seperti itu. Sebelum Zhou Zuo selesai berbicara, kakaknya menelan inti itu. Kenapa tidak bilang dari tadi kalau ada benda ini? Buang-buang perasaan saja. Kira-kira berapa lama ini akan berlaku? Zhou Zuo mengatakan hasilnya akan terlihat dalam 2 hari. Sebelum ia selesai bicara, kakak langsung masuk ke dalam gua. Jika dalam 2 hari aku tidak keluar dari gua ini, ledakkan saja gua ini. Tapi jika aku berhasil berevolusi menjadi pengguna kekuatan super, jangan iri padaku ya. Mendengar kata-kata kakak yang berusaha terdengar tenang, ia juga percaya bahwa kakak pasti bisa melewati kesulitan ini. Namun, semua ini terdengar oleh bayangan hitam yang bersembunyi di balik pohon. Itu adalah Lin Jie. Keesokan paginya, Zhou Ying, adik perempuannya, mengenakan baju zirah buatan sendiri dan membangunkan kakaknya. Melihat itu, Zhou Zuo tertawa. Saat zombie datang, apa kau akan berguling? Dengan penampilanmu seperti ini, kau hanya akan mengantar nyawamu sendiri di akhir zaman. Tiba-tiba Xia Bingbing datang berkunjung. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota. Semua orang di desa sedang mempersiapkan pertahanan. Semuanya berjalan lancar, tetapi mereka tidak dapat menghubungi kantor polisi di kota. Bahkan sinyal ponsel pun terputus. Zhou Zuo segera mengambil ponselnya untuk memeriksa. Benar saja, sinyalnya hilang. Hal seperti ini tidak terjadi di kehidupan sebelumnya. Xia Bingbing khawatir jika berita tidak dapat tersebar. Mereka akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Bagaimanapun, ini adalah tanggung jawabnya sebagai kepala desa. Tapi sekarang, kaulah yang paling jago berkelahi di desa, dan yang paling mengerti tentang monster-monster itu. Jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu untuk ikut denganku. Ibu Zhou yang berada di samping tidak tahan lagi mendengarnya. Kalau bukan karenamu kemarin, anakku yang bodoh ini tidak akan kembali. Ibu Zhou berbalik dan kembali ke dalam untuk mengambil pisau pendek koleksinya. Pergilah bersama Bingbing. Kau tidak perlu khawatir tentang rumah. Sebagai orang tua, sudah seharusnya kami melindungi anak-anak kami. Berikan kami sedikit kepercayaan, seperti kami percaya Xiao Shu akan kembali. Kemudian, Zhou Zuo dan Xia Bingbing pergi ke kota bersama-sama. Sementara itu, di dalam gua, Zhou Su tiba-tiba merasakan ada langkah kaki yang mendekat. Tidak lama kemudian, cairan mengalir di kakinya. Setelah diendus dengan seksama, ternyata itu adalah bensin. Detik berikutnya, ledakan besar mengguncang langit. Pada saat ini,
Zhou Zuo yang sedang bersiap untuk masuk ke kota memandang Xia Bingbing di sampingnya. Benar-benar berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Sepertinya ada terlalu banyak variabel di kehidupan ini. Banyak hal yang tidak bisa sepenuhnya diandalkan pada ingatan kehidupan sebelumnya. Aku harus mengandalkan kemampuan Xia Bingbing untuk merasakan zombie. Jadi sebelum dia membangkitkan kekuatan super ini, aku harus melindunginya. Saat ini, mereka menemukan jalan di depan telah runtuh dan tidak bisa dilewati. Dengan begini, akses ke kota benar-benar terputus. Sepertinya kita hanya bisa kembali ke desa dan mencari cara lain. Dalam perjalanan kembali ke desa, Zhou Zuo selalu merasa, serangkaian kejadian ini terlalu mencurigakan. Sinyal ponsel hilang dan jalan juga terputus. Ada firasat buruk. Benar saja, detik berikutnya ban mobilnya kempes. Setelah berhenti mendadak, Zhou Zuo segera keluar dari mobil untuk memeriksa. Ternyata itu adalah paku penghalang jalan. Sepertinya seseorang sengaja melakukannya. Pada saat ini, Lin Jie muncul dengan pistol di tangannya. Tadi malam banyak saudaraku yang terbunuh. Sebagai kakak tertua, aku harus membalaskan dendam mereka. Setelah berbicara, ia mengangkat pistolnya dan hendak menembak Zhou Zuo. Xia Bingbing ketakutan dan jatuh lemas ke tanah karena melihat kejadian ini. Kemudian Lin Jie melanjutkan, tadi malam aku melihat kakakmu juga terinfeksi.